Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah, kita masih diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya kita semuanya, dan mudah-mudahan juga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema pembahasan kita adalah para penerima zakat. Siapa saja yang terkategorikan orang yang bisa menerima zakat? Maka kita perlu mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Maka orang yang terkategorikan atau dikategorikan orang yang berhak menerima zakat yang pertama adalah orang fakir. Orang fakir itu apa? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya, kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang dalam tanggungannya. Misalkan meliputi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang miskin. Apa orang miskin itu? Orang miskin itu hampir sama dengan orang yang fakir, tapi lebih ringan kefakirannya, ya, daripada orang-orang fakir. Tetapi terkadang ini bisa saja 11-12 antara orang fakir dengan orang miskin, ya. Kemudian yang ketiga adalah para pengurus zakat atau yang disebut dengan amiluz zakat. Ya, apa itu? Orang yang memungut zakat, kerjanya memungut zakat, kemudian juga mengumpulkan zakat, mengelolanya, mengontrol ukurannya, serta mencatat di kantor yang khusus, sehingga mereka harus mendapat upah pekerjaannya dari zakat tersebut, meskipun dia orang kaya, karena memang kerjaannya adalah sebagai amiluz zakat. Amiluz zakat itu tidak hanya berlaku pada bulan Ramadan saja atau di bulan-bulan Syawal, tetapi di dalam 1 tahun atau berikutnya terus-menerus itu berlaku tentang zakat ini. Makanya amiluz zakat ini kerjanya yang ya terlalu berat mungkin ya berat. Makanya mereka kerjanya hanya itu, kemudian mendapatkan upah daripada pekerjaannya itu, ya, yaitu bisa diambilkan dari zakat. Kemudian yang keempat adalah orang yang lemah hatinya atau orang mu'alaf, ya, mu'alaf qalbuhum, ya, hatinya masih lemah. Mungkin dia orang yang beragama non muslim, kemudian dia masuk Islam, perlu penguatan karena pemahaman tentang Islam masih sangat minim sekali, sehingga perlu ada pendekatan untuk menguatkan hatinya, mengukuhkan hatinya untuk memeluk Islam, dengan harapan dia dan orang-orang yang di sekelilingnya itu bisa diharapkan untuk masuk Islam, ya, dengan wasilah dia orang yang baru masuk Islam, tapi yang memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungannya atau warganya. Kemudian yang kelima adalah budak yang ingin dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi pada zaman sekarang ini mungkin sudah tidak ada kelompok ini atau golongan ini, yaitu budak yang ingin merdeka karena Allah Subhanahu wa taala ini. Mungkin pada zaman-zaman terdahulu, pada zaman Nabi dan para sahabat mungkin masih banyak, ya.
Kemudian yang keenam adalah orang yang berhutang atau terlilit hutang, atau disebut dengan gharim. Maksudnya adalah orang yang meminjam sejumlah uang yang akan dipergunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mampu melunasi karena sesuatu udzur syar'i, sehingga ia layak mendapatkan zakat, untuk melunasi hutang-hutangnya itu tadi, sehingga dia terkuatkan kembali keyakinan terhadap Islamnya juga. Karena biasanya kalau orang yang terlilit hutang itu, dia akan melegalkan atau akan melanggar daripada syariat Allah SWT, mungkin mencuri, mungkin yang lain-lain. Jadi untuk menghindari ini juga. Kemudian yang ketujuh adalah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau fi sabilillah. Yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah dan pahala surganya, terutama jihad fi sabilillah. Termasuk juga bagian ini juga mencakup seluruh kemaslahatan umum keagamaan seperti pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan panti asuhan, dan untuk anak-anak yatim. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang dalam perjalanan jauh yang kehabisan bekal atau ibnu sabil. Jadi orang yang perjalanan ini musafir yang telah jauh meninggalkan negerinya, sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk menutupi kebutuhannya. Karena boleh jadi ongkosnya atau perbekalannya tidak cukup. Maka ini perlu untuk dibantu. Kadang ada orang yang mungkin dari Jakarta kemudian mau ke Papua, kemudian ternyata sampai di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat, sahurnya atau bekalannya sudah habis. Maka ini banyak terjadi. Mungkin mereka menuju masjid supaya mendapatkan zakat, dan ini juga masih banyak yang seperti itu. Oleh karena itu, bagi para amiluz zakat harus benar-benar memahami 8 asnaf ini, agar supaya di dalam pentasarufan daripada zakat itu tidak salah, sehingga tersalurkan secara benar sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 tadi. Mudah-mudahan sedikit ini memberikan motivasi dan memberikan manfaat, khususnya pemahaman kita terhadap pentasarufan zakat terhadap 8 asnaf yang seharusnya mereka mendapatkan daripada zakat tersebut. Semoga Allah SWT melindungi kita dalam segala aktivitas kita, dan Allah meridhoi segala aktivitas kita. Semoga kita semuanya terjauhkan dari baraknya Allah SWT, dekatkan dengan rahmatnya Allah SWT, dan mendapatkan rezeki yang halal atau ibadah mubarakah dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.